Apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zolim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Alkitab dan Al-Hikmah As-Sunnah. Allah memberi pelajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 231. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio saat ini alhamdulillah sudah bersama kami Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Farid. Terima kasih Pak Ustadz sudah Sama-sama. kembali hadir di Tawakal. Alhamdulillah. Nah pemirsa, selain Ustadz Zastro juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Mbak Pia. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Pia katanya jauh-jauh dari Serang ya ke sini ya. Iya. Nah Mbak Pia dari Serang jauh-jauh ke Jakarta. Mbak Pia katanya mau cerita soal masalah kehidupannya Mbak Pia, betul ya? Iya. Apa yang mau Mbak Pia sampaikan ke kita? Saya ingin ceritakan anak saya. Ingin ceritakan anak Mbak Pia. Oke, berapa tahun anaknya? Setahun 3 bulan. Setahun 3 bulan. Kenapa dengan anaknya? Diambil paksa oleh keluarga suami saya. Diambil paksa oleh keluarga suami. Boleh cerita awalnya apa yang memicu keluarga suami mengambil anak itu? Awalnya perebutan hak asuh. Saya lagi kerja dipanggil sama ibu, disuruh pulang dulu, taunya anak udah nggak ada. Boleh tahu nggak kenapa pisah sama suaminya? Kenapa pisah? Ada masalah apa di keluarga? Awal cerita sih keluarga suami saya nggak ada yang setuju. Nggak setuju, tapi tetap menikah. Iya, itu menikah karena sayanya hamil duluan. Hamil duluan, ya maksudnya niat hamil duluan memang diniatkan biar tetap menikah begitu? Saya nggak niat, cuman si cowoknya itu pingin banget gitu milikin saya seutuhnya. Saya nggak mau gitu. Terus karena dia dulunya kan sering ngasih, minta imbalan istilahnya. Minta imbalan. Kalau saya kan sering ngasih ya kamu, umpama kayak kontrakan, beliin susu anak, terus pampers segala dia yang tanggung. Kalau dianya ngomong, kan saya udah ngasih segala-gala. Kamu kamu nggak ngasih saya ngasih saya apa gitu. Kasih kamu apa ke saya, katanya gitu. Dia mintanya apa? Saya nggak mau, saya pengen diri kamu, katanya gitu sebetulnya. Oke, Ustadz, orang tua nggak merestui, kemudian yang laki-laki ini mengambil jalan pintas, mendahulukan ketentuan yang udah orang biasa melakukan pernikahan dulu baru kemudian punya anak itu, Ustadz. Enggak, tadi saya ini suami Mbak Pia ini ceritanya gimana bisa ketemu dengan suami ini dulu, ceritanya kayak apa gitu, kok kenapa ini tidak diomongin ke orang tua. Ya, sehingga sampai terjadi hubungan seperti itu saya masih bingung ini ya, ceritanya ketemunya di mana sama suami? di mana dan sampai ini tidak dibawa ke orang tua dulu, gimana tuh ceritanya? Ceritanya saya kan kerja di biliar, tempat dunia malam. Ketemu customer, cuman awalnya mau perkenalan aja. Ya. Ini dengan calon suami yang Iya, yang tadi. kedua ini. Yang kedua? Iya. Oh, jadi sebelumnya
Sebelumnya Sudah. saya udah nikah, janda beranak 1. Oke, sebelum jauh nih kita balik lagi dulu yang yang sudah menikah tadi yang pertama. Menikah yang pertama terus cerai atau ada pisahnya gara-gara lain? Ya cerai karena suami saya kan nganggur. Saya terus-terusan yang kerja, suami di rumah nggak mau kerja. Suami yang pertama sih baik, nggak neko-neko gitu. Cuman saya terus yang kerja gitu. Kali saya lelah, nggak kuat, minta cerai. Suami sih nggak mau cerai, tapi sayanya minta. Akhirnya ya saya pisah. Asuh yang anak pertama saya di saya. Oke, sebentar. Berarti dari suami yang pertama sudah punya anak. Iya. Sudah punya. Oke, sudah punya anak. Kemudian, mohon maaf, dengan yang pertama itu yang dengan jalur biasa kan ya, maksudnya menikah resmi gitu, mendapat persetujuan. Iya. Oke, yang nggak disetujuin itu adalah suami yang kedua. Kedua, karena Tapi di situ suami yang kedua minta untuk berhubungan suami istri. iya. Karena dia merasa sudah begitu berperan memberikan nafkah Betul. untuk si bayinya itu. Nah, dari yang berhubungan suami istri itu sempat hamil atau tidak? Kalau yang kedua, Heeh. iya udah hamil 2 bulan baru dinikahin. Hamil 2 bulan baru ini kan. Oke, berarti kita batas sudah dapat poinnya nih ya. Iya, Berarti sudah. memang suami Ada. yang suami keduanya yang memanfaatkan itu, dia merasa Iya. udah memberi nafkah. Lu kasih apa ke gua gitu kasarnya, Iya, kurang lebih iya, seperti itu. Dia minta berhubungan badan nih Mas. Wah, jadi bagaimanapun ini tetap posisinya melanggar syariat, Mas Anu, ya, Mas Farid. Ya. Jadi meskipun sebetulnya pernikahan kedua dari Mbak Pia ini sudah tidak perlu lagi minta persetujuan ke orang tua. Jadi sebetulnya orang tua nggak setuju pun pernikahan tetap bisa dilangsungkan. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 232, disebutkan bahwa istri-istri yang sudah dicerai gitu ya dan sudah habis masa iddahnya, maka dia berhak untuk baru menikah lagi tanpa harus dihalang-halangi oleh walinya. Gitu. Artinya orang tua atau siapapun yang berhak menjadi wali dari perempuan yang sudah diceraikan itu dan sudah habis masa iddahnya, maka perempuan itu boleh menikah dan ini nggak boleh menghalang-halangi. Istilahnya tanpa wali pun sebetulnya dia berhak untuk melakukan pernikahan. Makanya ini Mbak Pia, kenapa itu harus dilakukan? Karena mungkin karena kekurang tahuan atau gimana ya. Jadi sebetulnya Mbak Pia tidak, ya izin ke orang tua tetap perlu, tetap penting gitu ya. Tapi proses pernikahannya sebetulnya tidak harus mendapat wali dari orang tua, tidak apa-apa sebetulnya. Dan orang tua sebagai wali nggak berhak menghalang-halangi nikahnya Mbak Pia ini yang sudah berstatus janda dan sudah habis masa iddahnya. Itu Mbak Pia ya. Jadi sebelum melakukan hubungan itu mestinya dihalalkan dulu, meskipun tanpa harus ada walinya. Karena Mbak Pia statusnya sudah janda, sudah tidak dalam masa iddah. Itu. Nah, itu sangat disayangkan sebetulnya. Mbak Pia, alasan mertua Mbak Pia nggak terima Mbak Pia apa? Karena Mbak Pia statusnya janda, punya anak. Janda, terus suaminya nggak punya, orang miskin gitu. Sedangkan keluarga dia terpandang. Iman? Ini siapa? Ini dia Bu, pacar Iman. Pacar. Itu berapa lama kamu pacaran sama dia? Kami udah 6 bulan, Bu. Lantas, kamu kesini mau apa? Iman, kamu nggak salah pilih pacar seperti ini. Kok kecil dan miskin begini? Pak, Iman kesini cuma mau minta doa restu. Iman mau nikah sama Pia. Kamu bilang kamu mau menikah sama dia. Kamu belum saatnya untuk menikah, Iman. Menikah itu nggak gampang loh. Iman tahu Bu, tapi insya Allah Iman siap. Bapak nggak setuju. Dia nggak pantas jadi istri kamu. Kenapa Pak? Kurang Pia apa? Dia baik, dia sopan. Apakah keluarganya sudah bisa sepantas dengan keluarga kita? Ibu malu, Man, kalau punya menantu seperti dia. Mau taruh di mana martabat keluarga kita? Udah Bu. Sultan, lebih baik kamu pergi. Aku nggak sanggup di sini, Man. Iya. Semua ini lakukan Bapak dan Ibu. Iman, Iman, Kurang ajar kamu. Iman. Jadi mereka nggak setuju Nggak sama Mbak setuju. Pia karena Mbak Pia mohon maaf janda beranak 1, Orang nggak punya, ditambah miskin. sama orang menurut mereka